Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa in qulta, maka apabila engkau berkata, fama bidayatul hidayati li ujarriba nafsi fiha, lalu setelah engkau mendengarkan keterangan dari awal muqaddimah tentang pembagian orang yang menuntut ilmu, tentang perkara-perkara yang telah dijelaskan itu, kemudian menjelaskan tentang bagaimana hidayah itu bisa dicapai, maka andainya kamu telah mendengarkan itu, kata Imam Ghazali, lalu kamu berkata-kata, fama bidayatul hidayati li ujarriba nafsi fiha, apakah permulaan daripada hidayah itu untuk aku coba terhadap diriku. Maksudnya kan permulaan hidayah kan ada permulaannya kan, ada permulaannya hidayah itu. Permulaan itu apa sehingga bisa kita laksanakan supaya kita segera masuk dalam permulaan daripada mendapatkan hidayah itu. Maka kalau kau bertanya seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, fa'alam, ketahuilah, anna bidayataha zahirut taqwa, sesungguhnya awal permulaan hidayah itu adalah zahirut taqwa, zahirnya ketakwaan. Wa nihayataha, dan penghujung dari hidayah itu adalah apa? Batinut taqwa, adalah batinnya takwa. Fala aqibata illa litaqwa, dan tiada balasan yang bagus, yang baik itu illa litaqwa, kecuali atas orang yang takwa. Wala huda illa lil muttaqin, dan tiadalah petunjuk hidayah kecuali untuk mereka orang-orang yang takwa. Wat taqwa, sedangkan ketakwaan itu ibaratun, adalah sebutan, adalah ibarat dari suatu perbuatan yang dimaksud itu adalah an imtithali awamirillahi ta'ala wajatina binawahihi, bahwa takwa yang dimaksud itu adalah dalam rangkuman yang singkat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi kalau kita tanya sekarang bidayatul hidayah itu apa, permulaan hidayah itu apa, maka Imam Ghazali katakan permulaan hidayah itu adalah zahirnya ketakwaan. Zahirnya ketakwaan, ketakwaan yang terlihat pada zahir, sedangkan akhirnya adalah ketakwaan yang ada pada batin. Ketakwaan pada zahir merupakan segala rangkaian amal ibadah yang digerakkan oleh badan kita, yang ditunjukkan dan bisa terlihat oleh mata manusia. Itu namanya ketakwaan yang zahir. Jadi orang sudah berangkat ke masjid sholat, itu tanda ketakwaan. Kemudian orang sudah melaksanakan puasa, itu sudah zahir ketakwaannya. Dia pergi keluar dari rumahnya sudah tidak lagi membuka auratnya, itu namanya sudah zahir ketakwaannya. Dan ketahuilah bahwa itu semua adalah awal dari hidayah. Baru awal. Sepatu apapun kita, dalam bentuk gerak-gerik kita, dalam berpakaian tidak membuka aurat, dalam memakan sesuatu makanan tidak makan makanan yang haram. Karena kita sadar tuh makanan haram itu biar satu tetes saja tumbuh di dalam diri kita ini, di dalam badan kita mengalir darah yang itu bersumber dari makanan yang haram, maka neraka lebih layak bagi itu. Lahmun, apa kata Nabi? Lahmun, dalam bentuk mufrad tunggal, lahmun artinya daging yang kecil saja dalam tubuh kita ini, nabata minal harami, yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru, maka sesungguhnya neraka aula bih, lebih layak baginya. Maksud lebih layak baginya apa? Ya kalau ada satu cuil daging di dalam tubuh kita ini yang tumbuh dari sesuatu yang haram, makanan yang haram, haram dari zatnya, contohnya kita diharamkan untuk memakan bangkai umpamanya, itu haram kita makan jadi daging, cuci dulu di neraka. Sekarang kita makan ayam apa? Ayam goreng, halal, tapi zatnya itu halal, tapi kita ambil dengan cara mencuri, nyopet, karena lapar, jalan-jalan, ada orang jual ayam goreng, tiba-tiba kebelet pipis, pengen ke belakang deh, nggak ada yang nunggu, dia ambil satu, dimakan. Itu ayam halal kan? Halal. Kenapa? Disembelih dengan menyebut nama Allah, kemudian dicuci, bersih darahnya, najisnya hilang, lalu digoreng dengan minyak goreng yang juga halal, dimakan dengan enak, itu halal kan zatnya. Tapi cara dia memperolehnya haram, maka dihukumi haram. Jadi darah dalam tubuhnya dicuci di
neraka. Ini sekecil apapun, apalagi hal-hal yang besar. Mencari nafkah dengan cara yang haram, merampok, menipu, kalau berjualan menipu dengan timbangan, atau apalagi korupsi ya. Korupsi nama keren nih. Korupsi itu bahasa apa tuh korupsi itu? Korupsi itu bahasa Indonesia bukan, bahasa Inggris juga bukan. Bahasa Inggris ya yang disadur ke bahasa Indonesia tuh. Jadi corruption diambil kemudian jadi korupsi. Jadi keren ya. Kayak gimana itu korupsi? Padahal korupsi itu memakan uang yang bukan haknya. Itu korupsi namanya. Ingat bahwasanya ini sesuatu yang haram. Dipakainya hajinya nggak diterima. Dipakainya sedekahnya nggak diterima. Dimakan, dimasukkan dalam perut, jadi darah dari daging yang tumbuh dari yang haram, sekecil apapun bakal dicuci di dalam neraka. Ini semua kita menghindari yang demikian itu zohirnya ketakwaan, baru ketakwaan zohir. Lisan kita jaga dari berbicara, dari apa? Daripada menggibah. Apa? Ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu begitu halus yang sudah kita pelajari dalam kitab. Bicara menyebut nama orang lain dari pembicaraan dua orang, yang pembicaraan itu andai diketahui oleh orang yang dibicarakan dia tidak senang, meskipun yang dibicarakan itu benar, itulah disebut ghibah. Tapi kalau yang dibicarakan ternyata tidak benar, itu namanya fitnah. Jadi memang gak enak ngomongin orang itu. Benar ghibah, salah fitnah. Dan ghibah ini akan apa? Apa azabnya? Kalau diibaratkan oleh Quran seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi kalau makan bangkai kambing aja kita jijik, apalagi makan bangkai manusia. Nah ini perilaku ghibah itu. Perilaku ghibah itu akan diberikan minum nanti hari kiamat. Daripada apa? Daripada kotoran nanah yang keluar, daripada tempat yang paling kotor. Itu namanya ghibah. Nah, kita hindar ghibah, hindari mencuri dan lain sebagainya. Itu adalah zahir ketakwaan, dan itu semuanya adalah awal daripada hidayah. Jadi jangan buru-buru. Alhamdulillah, saya sudah dapat hidayah. Alhamdulillah, artinya sudah ada tampak zahir ketakwaan. Tapi ingat bahwasanya hidayah itu ada akhirnya. Akhir di sini maksudnya ya legal lah, legal apa tuh namanya? Kalau bahasa kita itu sertifikat. Nah, udah dapat sertifikat. Sudah disertifikasi, sudah distempel tuh. Yang stempel siapa? Malaikat. Artinya Allah telah ridho dan Allah telah tetapkan, Allah telah terima bagaimana seorang tersebut. Termasuklah orang yang sudah dapat hidayah. Apa akhirnya? Batinut taqwa, batinnya takwa. Setelah ke masjid rajin, sholat sudah rajin, puasa sudah rajin, semua sudah rajin. Jangan selesai dulu, tunggu di dalamnya apa? Di dalam hatinya apa? Takaburkah ia karena dia rajin? Merasa lebih baik dari orang lainkah dia karena dia sudah melakukan ketaatan? Merasa dirinya yang paling benarkah semua orang salah setelah dia memiliki ilmu? Itu semuanya batin dan ini nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat. Ada orang sombong di dalam hatinya, nggak kelihatan. Namanya juga batin, sesuatu yang berada di dalam hanya dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu akan hakikat apa yang di dalam hatinya. Jadi kalau zahir sudah benar, maka kita harus berlatih supaya kita juga memiliki batin yang takwa. Nggak ada iri di dalam hati. Apa penyakit dalam hati itu? Iri, dengki, ya hasad itu ya, hasad, iri, dengki. Terus takabur, sombong. Terus ujub, apa ujub? Takjub terhadap dirinya sendiri. Ya, pokoknya yang lain salah lah, pokoknya yang lain tuh rendah lah, pokoknya yang lain itu keliru lah, yang benar tuh aku dan aku. Ingat nih, siapa yang suka berkata aku, gara-gara bilang aku keluar dari surga, siapa? Setan. Disuruh Allah SWT sujud kepada Nabi Adam dalam bentuk takzim,
Maka dia katakan aku, ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia ya Allah. Aku, kata iblis, lebih baik dari dia Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Jadi aku dari itu. Ya. Aku. Nah, demikianlah Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya awal hidayah adalah zahirnya ketakwaan. Kemudian akhirnya adalah batinnya takwa. Jadi takwa lahir dan takwa batin. Fahuma qismani wa ana usiru alaika bijumalin mukhtasaratin min zahiri ilmi taqwa fil qismaini jami'a. Maka yang demikian itu ada dua bagian daripada ketakwaan itu, maka kata Imam Ghazali, aku akan jelaskan secara ringkas ilmu ya berkaitan dengan ilmu takwa itu ada dua bagian. Jadi ilmu takwa. Jadi kita baru mau mempelajari ilmu takwa. Sudah sampai di sini daripada muqaddimah yang bisa kita baca dalam 3 pertemuan. Jadi kita membaca dengan ringkas sedikit saja ringkasan penjelasan kita menghabiskan 3 pertemuan dalam membaca muqaddimah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk pada al-qismul awwali fit ta'ati, membahas tentang taat tadi itu, ya. Al-qismul awal, bagian yang pertama fit ta'ati, pada menyatakan tentang taat. I'lam, ketahuilah olehmu, anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Jadi sebelum kita itu beramal, kita harus tahu apa yang harus kita ketahuilah, kata Imam Ghazali, anna awamirallahi ta'ala, bahwasanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu faraidu wa nawafilu. Ada kalanya sifatnya fardu, ada kalanya sifatnya nawafil atau sunnah. Jadi perintah Allah itu berkaitan pada dua ini. Kadang-kadang dia wajib, kadang-kadang dia sunnah. Atau ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kita nggak boleh menyamakan, nggak boleh gara-gara kita rajin yang sunnah kita anggap wajib, atau kita memaksa orang untuk melakukan sesuatu padahal sesuatu itu hukumnya sunnah. Paksalah untuk melakukan yang wajib, karena itu Allah wajibkan, maka nggak usah kita yang paksa, Allah memang sudah memaksa untuk mengerjakannya, itu namanya wajib. Adapun yang sunnah itu adalah tambahan, ya, tambahan. Ketahuilah bahwa perintah-perintah Allah itu ada yang fardu dan ada yang sunnah. Fal fardu, maka adapun fardu itu ra'sul mali, dia adalah ra'sul mali, kepalanya harta, maksudnya modal usaha. Wa bihi tahsulun najatu, dan dengan yang modal inilah kita selamat. Jadi kalau kita sudah punya modal, maksudnya modal selamat, ya sudah selamat kalau sudah mengerjakan yang wajib. Ibarat orang mau usaha, mau berdagang, bisa nggak orang jualan kalau nggak ada modal? Nggak bisa. Dengan adanya modal dia selamat, maksud selamat bisa jualan. Nah, dengan yang fardu dikatakan sebagai modal usaha, dengannya yang fardu itu menghasilkan keselamatan. Jadi kalau orang sudah melaksanakan yang fardu, dia sudah pasti selamat sudah. Kalau diterima, ya, kalau diterima. Ada orang nggak pernah sholat sunnah, tapi sholat wajib dikerjakan semua, selamat sudah. Perkara selamat, insya Allah selamat. Wan naflu, dan adapun yang dimaksud dengan naflu atau nafilah atau sunnah. Jadi kalimat sunnah itu banyak. Kadang-kadang disebut naflu atau nawafil. Maka sholat nawafil itu artinya sholat sunnah. Kadang-kadang nawafil itu disebut dengan bahasa sunnah. Jadi nawafil, sunnah, ya. Apa lagi? Kemudian mustahab itu sama maksudnya sunnah. Wan naflu, dan adapun naflu yakni yang sunnah, huwa ribhu, dia adalah laba,
keuntungan. Wa bihil fauzu bid darajati, dan dengannya ribhu ataupun keuntungan, seseorang itu akan mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begini. Ya, silakan diminum dulu kopinya. Nah, jadi fardu adalah modal usaha, dengannya selamat. Kerjakanlah yang wajib semua, maka selamat. Apa yang wajib itu? Salat wajib. Dia enggak salat sunnah umpamanya, salat wajib. Puasa yang wajib, yakni puasa Ramadan, atau puasa apa lagi? Puasa-puasa yang wajib apa saja? Ayo kembali ke Fathul Mu'in. Puasa Ramadan, terus puasa nazar, apa lagi? Puasa qadha, apa lagi? Puasa kifarat. Nah, itu kerjakanlah itu yang wajib. Terus sunnah enggak? Senin enggak puasa, Kamis enggak puasa, Ayamul Bid 3 hari dalam pertengahan bulan Hijriah enggak juga, atau puasa pada hari-hari yang hitam pada tanggal 27, 28, 29 dalam akhir setiap bulan. Kemudian puasa apa lagi? Puasa Arafah, puasa Syawal, kemudian apa lagi? Puasa Daud, terus lagi puasa bulan Rajab, ya, dan lain-lain. Nah, enggak semua itu enggak dikerjakan. Dia kerjakan yang wajib. Kemudian zakat dia kerjakan tuh. Yang sunnah-sunnah enggak ada dia kerjakan. Maka dia selamat. Masuk semua dalam surga, itu selamat tuh. Tapi untuk menetapkan kedudukan dan pangkat manusia, yang itu jadi cita-cita semua orang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah nanti di hari kiamat, maka dilihat dari yang nawafil ini. Ini namanya ribhu itu. Modalnya udah dikembalikan, dihitung modalnya pas sudah. Sekarang ada nggak keuntungannya? Ibarat orang jual beli, setelah dia laku semua jualannya, dia hitung modalnya. Modalnya dipisahkan. Setelah modal dipisahkan, ada sisa nggak? Oh, ada sisanya. Itu namanya laba, namanya untung. Nah, untungnya orang dalam ibadah itu yang sunnahnya itu setelah dia dimasukkan surga selamat, maka untuk menetapkan kedudukannya. Nah, Adi ini di mana? Kursi nomor berapa? Oh, eksekutif, ekonomi, atau di ekornya gitu kan? Di mana itu kira-kira? Lihat dari sunnahnya. Oh, sunnahnya banyak. Oh, posisi sini. Kursi nomor 13. Dicari lagi semua manusia sejak dari zaman Nabi Adam sampai umat akhir nanti, itu semuanya yang mengerjakan wajib selamat. Lalu untuk menetapkan kedudukan mereka itu, mereka semua berseri-seri wajahnya menantikan di mana kedudukan mereka bersama Rasulullah, dekat mana. Dilihatlah daripada yang sunnah-sunnah itu. Jadi pahamilah bahwa ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada modal, ada untung. Jangan sampai orang mengejar untung, hilang modal. Rajin puasa Senin Kamis, tapi puasa Ramadan enggak puasa. Rajin sholat hajat, gara-gara punya hajat, tapi sholat 5 waktu enggak dikerjakan. Itu namanya apa? Apa itu namanya? Rugi, enggak ketutupan yang sunnah itu. Perkara-perkara wajib.